ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, hari ini kita akan jalan-jalan wisata religi ke daerah Cirebon, terutama ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Sumur yang dipercayai memiliki karomah atau kemuliaan, salah satunya adalah sumur kemuliaan di wilayah sekitar makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Air yang tak pernah habis sejak 500 tahun lalu itu dipercayai sebagai air kemuliaan untuk memenuhi hajat hidup seseorang seperti jodoh, rezeki, ketenangan hidup, dan lain sebagainya. Air sumur yang tak pernah habis dan bertambah itu dipercaya sebagai air kemuliaan dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo asal Cirebon yang dalam penyebaran Islam di Jawa Barat memiliki kemampuan ahli bahasa, ilmu kedokteran, ahli politik, ahli strategi, dan ahli pendidikan. Ada 7 sumur yang dipercayai memiliki karomah di wilayah makam Sunan Gunung Jati. Wilayahnya dibagi 2 di Gunung Sembung. Ada sumur kemuliaan, sumur kanoman, sumur kesapuhan, dan sumur sumber jati. Serta di wilayah Gunung Jati ada sumur kejayaan dan sumur tegang padi. Ya Rasulullah, ya Hadi
Puseur Bumi atau yang biasa dikenal dengan sebutan bahasa Jawa Wudelemoh adalah tempat legenda di atas puncak Gunung Jati. Gunung Jati yang terletak di sebelah timur dari komplek wisata Ziarah Makam Sunan Gunung Jati ini penuh dengan cerita legenda. Menurut warga sekitar, bahwa puseur bumi ini merupakan sebuah paku yang menancap di atas permukaan bumi agar keseimbangan bumi dapat terjaga. Konon, menurut warga sekitar juga, sejarah berdirinya bukit yang juga bisa disebut Gunung Sembung atau Gunung Jati ini bermula dari Sunan Gunung Jati yang mendengar cerita dari warga nelayan sekitar susah untuk kembali ke daerahnya karena tidak ada penanda daratan. Jika Anda pulang setelah melaut, maka Sunan Gunung Jati pun pergi ke puncak Gunung Cermai untuk mengambil pucuk dari Gunung Cermai tersebut. Setelahnya sampai di sana, Sunan Gunung Jati mengambil satu genggam tanah dari Gunung Cermai lalu disimpannya dalam kain. Setelah kembali ke Gunung Jati, lalu tanah dari puncak Gunung Cermai diletakkannya di pinggir laut, sehingga tumbuhlah pesisir laut itu menjadi sebuah bukit yang biasa dikenal dengan sebutan Gunung Sembung atau Gunung Sambungan atau Gunung Jati yang penuh dengan pohon jati. Puseur bumi yang terletak di puncak Gunung Jati tersebut konon memiliki sambungan penyeimbang antara Gunung Jati dengan Gunung Cermai agar setiap kali terjadi gempa bumi, daerah Cirebon dan sekitarnya tidak mengalami gempa bumi yang serius. Ketika sampai di puncak Gunung Jati, Anda dapat melihat pantai Laut Jawa dan daerah kota Cirebon dengan mata telanjang. Untuk sampai ke puncak Gunung Jati, Anda perlu menaiki tangga yang cukup lebar dan luas, sekitar 5 menit untuk sampai ke atas jika Anda berjalan dengan santai. Di samping masuk ke situs ini masih gratis, hanya perlu membayar parkir untuk kesejahteraan dan kebersihan tempat wisata. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, yaitu Raja Cirebon pertama sekaligus uak dari Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Korem 063 Sunan Gunung Jati di Cirebon. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang, putri dari Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja, yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudain. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini
seorang keturunan dari Said Abdul Malik Azmat Khan, India, dan Alwi Amul Faqih, Hadramaut. Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpang siuran, sehingga pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan, dan alim ulama senusantara dan mancanegara pertama yang dimulai pada tahun 1670 di Cirebon, maka Pangeran Raja Nasiruddin bergelar Wangsakerta mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya. Hasilnya, pada tahun 1680 disusunlah Kitab Negara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah Tritiya Sarga yang sudah diluruskan dari kesimpang siuran
Wahda mengatakan dia tidak tahu persis siapa yang dikubur di makam tersebut. Tetapi menurut cerita secara turun-temurun selanjutnya, yang dimakamkan itu berupa senjata.